Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu, Bapak, saudara-saudara yang saya hormati, sesi ke-22 masih membicarakan tentang kemiskinan dan ketimpangan. Untuk sesi kali ini subtopiknya adalah karakteristik penduduk miskin berdasarkan data BPS atau survei BPS. Nah, di sesi sebelumnya kita tahu bahwa BPS itu survei yang utama tentang kemiskinannya adalah yang disebut dengan Susenas pada bulan Maret dan bulan September. Nah, kemudian dari Susenas itu BPS membuat ukuran kemiskinan, garis kemiskinan yang disebut per orang atau per kapita. Dari situ ditentukan jumlah penduduk miskin pada tingkat provinsi, desa, atau kota di provinsi tersebut. Lalu dijumlahkan, dapatlah jumlah penduduk miskin se-Indonesia. Dicari persentasenya dari total jumlah penduduk. Nah, sebetulnya sudah disadari sejak awal oleh BPS bahwa unit terpenting dalam ekonomi Indonesia itu adalah keluarga. Dan karena itu semua fokus data itu keluarga, rumah tangga ya. Dan tadi Susena sampelnya bukan orang 300.000, tetapi rumah tangga. Karena itu bisa dikembalikan ke data rumah tangganya. Jadi lalu BPS menyajikan pula berbagai informasi tentang rumah tangga miskin. Sayangnya itu memerlukan waktu yang cukup lama BPS mengolahnya, sehingga pengumuman tadi Maret, profil kemiskinan, Maret diumumkan 15 Juli, itu nanti yang profil lebih lengkap tentang rumah tangga keluarnya di akhir Desember, dan itu pun tidak melalui berita resmi statistik tetapi melalui dokumen yang tidak ada rilisnya. Jadi mungkin kalau bukan pembelajar yang memang tiap hari kerjaannya melihat portal BPS tidak tahu ada data itu. Nah, karena itu saya bicara di depan saudara-saudara ini, data yang ada adalah data Maret 2020 yang dipublikasi akhir Desember 2020, jadi belum lama, baru beberapa bulan yang lalu. Nah, data tentang karakteristik rumah tangga miskin yang relatif lengkap ini hanya ada bulan Maret. Kalau bulan September terlalu sedikit. Tadi kenapa begitu? Karena September sampelnya lebih sedikit ya, 75.000, dan bahkan untuk kejadian 2020 itu hanya 62.000 karena ada kendala. Nah, sementara Maret kan 300.000 rumah tangga, sehingga relatif cukup untuk memberikan gambaran karakteristik. Tetapi untuk karakteristik ini memang profil lah ya, profil rumah tangga miskin ini perubahannya tidak drastis kalau dari semester ke semester. Sehingga mudah-mudahan dengan data 2020 ini kita juga sudah bisa membayangkan yang 2021. Nah, ini saya ambilkan dari yang rilis biasa, rilis yang tadi bulan Juli. Informasinya cuma segini. Tadi kan per kapita atau per orang. Sebenarnya kan ukuran rumah tangga BPS dari surveinya, Susenasnya, itu tahu rata-rata rumah tangga miskin itu 4,49 anggota. Ya, tentu saja nggak ada orang yang punya 4,5, orang itu punya 4, punya 5, punya 3, punya 6 kan. Ada, tapi kan dibuat rata-rata, jadi 4,49 rata-rata anggota rumah tangganya. Kan ada yang 5 orang, ada yang 6 orang, ada yang 2 orang. Nah, maka ukuran kemiskinan rumah tangga ya 4,49 dikali tadi 472.525. Berapa itu? 2.121.637. Nah, ini makanya jangan lagi ada yang pembelajar ini teriak-teriak, masa cukup dengan 400.000? Ya itu kan orang, kalau rumah tangganya 2,12. Masuk akal masih secara nasional ya. Oh, tapi itu nggak layak, ya memang makanya disebut miskin, nggak layak. Jadi itu udah cukup ukuran, menurut saya sudah cukup bagus lah ukuran ini. Tentu ada kritiknya nanti. Nah, BPS memberitahukan bahwa GIKA nasional segitu, ya toh, per kapita 472, per rumah tangga 2.121. Nah, disajikan itu salah satu ukuran yang tinggi, yang tertinggi ya kalau tidak salah, enggak tertinggi, tinggi. Betul, Bangka Belitung itu provinsi yang tertinggi itu. 752.000, maka rumah tangganya 3,43. Jakarta di bawah ini sedikit. Lalu ada yang rendah juga, ukurannya 364.000, Sulawesi Barat. Nah, kalau rumah tangganya berarti 1,879. Mulai kebayang ya bahwa salah satu masalah kemiskinan di Indonesia ini bukan angka nasionalnya, tetapi
provinsinya, dan yang lebih nanti akan lebih tajam lagi adalah ketika kabupaten kota. Nah, nanti kita akan ada sesi yang khusus ekonomi daerah, nanti kita akan kembali berjumpa dengan angka-angka kemiskinan, tapi dikaitkan dalam konteks ekonomi daerah tersebut. Nah, ini dulu yang kita lakukan. Kemudian rumah tangga miskin, di slide berikut itu BPS memiliki informasi tentang karakteristik demografisnya. Nah, demografis itu ya beberapa info diberikan tentang rata-rata jumlah anggota rumah tangga tadi, yang paling bawah ya. Kemudian ada juga informasi tentang persentase kepala rumah tangga wanita. Jadi di antara yang rumah tangga miskin tadi, jadi berarti kan jumlah penduduk miskin dengan jumlah rumah tangga miskin beda ya. Itu yang kepala rumah tangganya wanita berapa persen. Lalu rata-rata usia kepala rumah tangga berapa. Lalu rata-rata lama sekolah kepala rumah tangga itu berapa. Nah, BPS membandingkan yang tidak miskin dan miskin. Jadi di data ini, nanti data time series tahunannya kita akan lihat, ini data Maret 2020. Maret 2021 belum dikeluarkan. Kecuali jumlah anggota rumah tangga sudah ada, tapi yang lain-lain belum ada. Belum diumumkan, mungkin masih dihitung, nanti Desember baru keluar. Itu kalau kita lihat, mulai paling bawah dulu, itu kalau orang miskin 4,66. Tadi yang di 2021 turun ya menjadi 4,45 tadi kan, ini masih Maret 2020. Nah, tetapi orang yang tidak miskin, rumah tangga tidak miskin, rata-rata anggota keluarganya lebih sedikit, 3,63. Selisih satu orang itu kalau secara rata-rata. Lalu dengan kepala rumah tangga agak mirip ini. Nanti kita akan lihat apa perkembangannya bagaimana. Jadi dari rumah tangga miskin itu 15,88%-nya dikepalai oleh perempuan. Jadi 85 tetap laki-laki. Nah, yang tidak miskin juga begitu. Yang kepala rumah tangganya perempuan juga 15,81 berdekatan. Tapi ini data terbaru 2020 ya, nanti kita akan menarik data-data lamanya tidak begitu. Nah, lalu rata-rata usia. Jadi penduduk miskin itu memang kepala rumah tangganya lebih tua dibandingkan penduduk tidak miskin. Ini mungkin nanti bisa memicu untuk studi bahwa tentang produktivitas, kemampuan menghasilkan penghasilan di usia-usia produktif. Meskipun selisihnya kelihatannya hanya 2 tahun, tapi itu kan rata-rata. Ini adalah ketika dia ditarik ke provinsi, ke kabupaten kota, kepada sektoral, nanti menarik usia ini untuk kajian-kajian yang lebih tajam dan dalam. Nah, kalau sekolah udah jelas kelihatan beda banget ya. Orang miskin rata-rata sekolahnya 5,86 tahun, berarti kan nggak sampai lulus SD. Nah, yang tidak miskin rata-rata 8,43 SMA ya, rata-ratanya. Nah, kita lihat dari masing-masing demografis ini perkembangan, ini kan Maret 2020, perkembangan dari tahun ke tahun. Nah, di slide kita lihat dulu rata-rata jumlah anggota rumah tangga. Yang paling kanan sama dengan informasi tadi kan, 4,66 dengan 3,63. Tadi yang paling 2020. Nah, 2021 baru ada informasi tentang turun menjadi 4,45 yang rumah tangga miskin, yang rumah tangga tidak miskin belum ada informasi. Nah, kalau kita lihat yang biru itu, yang biru berarti rata-rata jumlah anggota rumah tangga miskin dari 2014 sampai 2020, ya fluktuasi ya, dan cenderung di angka-angka itu aja lebih dari, ya di 4,5 lebih lah. Tadi kan turun ke 4,49, jadi 4,5 ke atas. Sementara secara konsisten, meskipun pelan, itu yang rumah tangga tidak miskin di 3,7, di 3,6. Nah, ini berarti mungkin ada yang nggak punya anak, malah 2 orang saja, atau punya anak 1, 3 kan, punya anak 2, 4, berarti kan nggak banyak. Kira-kira begitulah. Nah, lalu khusus yang rumah tangga miskin di grafik bawah, itu kota dan desa bagaimana? Nah, ternyata di perkotaan itu orang miskin anaknya lebih banyak dibandingkan di desa. Nah, ini data ini mungkin juga agak sedikit tabrakan dengan common sense saudara-saudara kan, makanya ini memicu untuk studi yang lebih, karena ini angka rata-rata nasional kan, bisa jadi acuan juga kalau kita mau menyelidiki di kabupaten tertentu, kota tertentu. Nah, bagaimana dengan rata-rata jumlah anggota rumah tangga miskin di daerah itu? Nah, informasi sementara, penduduk miskin di kota itu jumlah anggota keluarganya lebih banyak, sederhananya anaknya lebih banyak gitu dibandingkan di desa. Itu tentang jumlah anggota rumah tangga. Nah, tadi
Hal demografis kedua adalah terkait dengan kepala rumah tangga yang perempuan. Nah, yang kepala rumah tangga perempuan itu dahulu ya, di slide berikut, itu persentase kepala rumah tangga yang miskin itu sedikit yang perempuan di 14,2 naik 16,9 yang biru ya. Nah, terus mulai turun lagi. Sementara yang tidak miskin itu pelan-pelan meningkat. Bacanya adalah bahwa meskipun kepala rumah tangganya perempuan, itu yang tidak miskin berarti ya, bukan miskin ya, itu membaik. Jadi stereotip lama, apalagi ini data kalau ditarik lebih panjang ya. Nah, sebetulnya nanti ada beberapa cara membaca dan ada data lain selain ini. Tapi saya membuat sederhanakan dulu. Dari 100% orang miskin, nah itu loh, yang kepala rumah tangganya perempuan, yang paling kanan ini berarti ada 15,88%. Dulu 14%. Jadi artinya yang kepala rumah tangganya perempuan itu bertambah banyak orang miskin. Sebaliknya dengan orang tidak miskin. Jadi perempuan yang bekerja dan sebagainya dan single parents itu kan ternyata tidak miskin dia. Nah, jadi ini nggak berhubungan ya, biru dengan orange ini tidak berhubungan. Ini mungkin bisa memicu penelitian terkait gender dan sebagainya tentang profesi perempuan untuk bekerja. Nah, informasi dari BPS ini hanya pemicu karena sekali lagi dia hanya sampel kan. Nah, yang di bawah itu bagaimana dengan perkotaan dan perdesaan? Di perdesaan itu banyak rumah tangga miskin yang kepala rumah tangganya adalah perempuan, 16,61%. Di kota hanya 14,85%. Jadi banyak di desa ya. Nah, ini cara melihat dari jumlah orang miskin. Bisa juga dengan, saya tidak sajikan datanya, namanya head account. Head account itu dari jumlah kepala rumah tangga yang perempuan, berapa persen yang miskin dan tidak miskin. Kalau ini kan dari jumlah seluruh orang miskin dan seluruh orang tidak miskin, yang kepala rumah tangganya perempuan berapa. Data yang lebih menarik adalah, sayang tadi saya nggak sempat olah ya, adalah head account. Jadi yang kepala rumah tangganya perempuan, itu yang miskin berapa, yang tidak miskin berapa. Saya nggak mau ngarang angkanya ini. Tadi sempat saya mau buat, tapi nggak sempat. Jadi itu juga ada. Nah, maka kalau kita mengkaji satu daerah, kembali lagi saya ingin sarankan bahwa nasional ini datanya umum. Kita kalau misalnya membuat studi tentang suatu daerah, bisa memakai ini, yang presentasi perempuan maupun yang head account tadi. Memulai dari data BPS, lalu kalau kita memang memiliki kapasitas, entah lembaga, entah apa, yang melakukan pendalaman terhadap kepala-kepala rumah tangga perempuan tersebut, menjadi tema yang cukup menarik. Apakah benar kalau kepala rumah tangga perempuan itu lebih berpotensi menjadi miskin? Jadi ini data ini stereotip lama ya, karena data lama dari 2005 kan. Stereotip lama yang menganggap kalau perempuan itu jadi kepala rumah tangga cenderung berpotensi lebih miskin. Itu stereotip lama. Nampaknya makin ke sini ini tidak berlaku lagi, tidak case by case jadinya. Itu ya. Tentu nanti daerah-daerah tertentu tetap ada pengaruh perempuan dan laki-laki. Nah, tadi umur. Nah, umur di slide berikut, umur kepala rumah tangga. Tadi kita mendapatkan di tahun 2020 Maret paling kanan itu yang rumah tangga miskin, kepala rumah tangganya 50,75, yang tidak miskin 48,55, selisih berapa ya? Sekitar 2 tahun ya, lebih muda. Nah, ini menarik karena di masa lalu, ini baru sampai 2014, kita bisa buat data sampai lebih lama ya. Itu tidak lagi orang kalau tua itu menjadi rumah tangga miskin misalnya, begitu membacanya salah satunya, karena buktinya yang dia makin tua tetap tidak miskin, yang orange. Nah, tetapi juga sebaliknya yang pada fakta lain yang bisa juga membantah itu atau sedikit memerlukan penyelidikan lebih jauh, ternyata ya rumah tangga miskin juga kepala rumah tangganya makin tua. Nah, kan jadi satu informasi ini. Nah, bagaimana dengan perbandingan kota dan desa? Di perkotaan umumnya kepala rumah tangga miskin itu lebih tua dibandingkan dari desa. Itu ya informasi awalnya begitu.
Kenapa penting menurut informasinya tentang rata-rata umur ini? Ya kan menyangkut produktivitas, kesehatan, kapasitas kerja, dan seterusnya. Apalagi nanti kalau di mix ya, disilang dengan usia, dengan sektor bekerjanya di mana, kan begitu. Misal ada informasi tentang petani yang usianya makin tua, lebih banyak yang tua. Nah, yang tuanya itu perempuan apa laki-laki, kan begitu nanti. Dan perempuan atau laki-laki yang kepala rumah tangga petani itu miskin atau tidak, kan bisa dicampur begitu analisisnya. Lalu bagaimana dengan sekolah pendidikan? Ini juga berkaitan dengan stereotip lama ya, bahwa kalau sekolahnya tinggi itu potensi untuk tidak miskin menjadi lebih baik, karena sekolah dianggap sebagai salah satu cara untuk meningkatkan mobilitas sosial ekonomi. Nah, sayangnya itu berlaku dahulu, tapi belakangan ini dampaknya kelihatannya berkurang. Apa buktinya? Ya, itu yang biru. Jadi meskipun pelan, tapi kan menaik. Tingkat lamanya sekolah itu, ya naik yang miskin itu. Tapi tetap miskin. Nah, untuk yang tidak miskin, memang lama sekolahnya makin bertambah. Nah, khusus yang miskin di bawah kota dengan desa, orang kota itu si miskinnya pendidikannya lebih tinggi dibandingkan di desa, tapi tetap miskin. Nah, gitu ya. Nah, informasi ini diperkuat oleh ini kan dari lama sekolah rata dari apa tadi rumah tangga miskin dan rumah tangga tidak miskin. Nah, dari sisi sekolahnya, jadi kan si sekolahnya tadi kan cuma lamanya, ini dibuat lagi yang tidak tamat SD berapa, SD berapa, SMP berapa, SMP berapa, perguruan, tapi khusus yang miskin ya. Nah, data terkini yang paling kanan otomatis. Ini menarik ya, bahwa memang masih 70,43% dari keluarga miskin itu ya hanya tamat SD, tidak tamat, dan SD 37 ditambah 33 itu ya berarti 70,43 itu. Dua grafik di atas SD. Ada yang menarik loh dari grafik ini, apa coba? Yang perguruan tinggi miskin juga ada tuh, bawah biru itu 1,44%. Ini cukup besar ya. Jadi ini data ini juga bisa dikembangkan. Ini dari 100% ya, dari 100% orang miskin, keluarga miskin, keluarga miskin, kepala rumah tangganya pendidikannya apa dibagi. Jadi dari ada 1,44 yang, jadi kalau 25 berapa tadi? Kalau 2020 ini 25 juta masih ini ya. Kalau dibagi 4,5 itu berarti ada kurang lebih 5 atau 6 juta keluarga miskin. Itu diantaranya 1,44% itu lulus perguruan tinggi, kepala rumah tangganya. Cukup banyak ya, ratusan ribu kan berarti. Nah, tentu saja tetap SD itu yang berpengaruh. Nah, tetapi data ini menariknya adalah ketika yang kuning SMA, lalu yang perguruan tinggi, yang biru paling bawah, menaik, sekolah tidak menjamin untuk tidak miskin kan gitu loh. Jadi justru tetap aja miskin kan. Nah, itu kalau membacanya terbalik ya, bisa sih baca tadi bahwa lumayan juga tuh yang SD dan tidak taman SD presentasinya menurun. Nah, jadi match kan, bisa jadi orang sudah sekolah segala macam tapi tetap miskin. Ini sebetulnya sih memang masuk akal ya, karena memang lapangan pekerjaan dan sebagainya sudah berkembang, dan tamatan SMP, SMA juga tetap cukup kesulitan kan untuk bertarung di pasar tenaga kerja. Itu dari sisi pendidikan. Nah, lalu sektor bekerja di mana orang miskin ini kebanyakan? Ya otomatis yang tidak bekerja ya banyak ya, yang tidak bekerja. Jadi itu yang miskin itu, yang miskin berarti ini data saya buat dari data ekstrim dari tahun 2010 menjadi 2020 dengan 2020 perbandingannya. Jadi yang biru itu tuh menunjukkan tahun 2010, yang orange itu menunjukkan 2020. Nah, kalau kita mulai dari yang tidak bekerja dulu, di tahun 2010 itu yang orang miskin yang tidak bekerja itu 8,93, mungkin di tahun 2010
ya dia tidak bekerja miskin, mungkin masih bisa karena ada bantuan dari keluarga dan sebagainya. Tapi di tahun 2020 meningkat, jadi orang pengangguran itu potensi miskinnya jauh lebih besar karena tidak ada backup lagi mungkin dari keluarga, kurang lah. Jadi 15%. Jadi 15% dari orang miskin itu adalah pengangguran. Nah, ya. Sementara yang tidak miskin juga ada loh, jangan salah. Yang tidak bekerja itu, ini menarik ini, bahwa yang orange di sebelahnya tidak bekerja tapi tidak miskin, TM itu tidak miskin ya, itu 13,2%. Jangan confuse ya, dia kan tidak bekerja itu kan data pengangguran. Mungkin sebelumnya dia udah punya tabungan kan udah bekerja. Nah, COVID dia tahanlah 1-2 tahun nggak bekerja punya tabungan. Atau tadi punya keluarga dan seterusnya. Atau punya deposito kan, jadi ya nggak bekerja tapi ya depositonya yang bekerja umpama. Nah, ini fenomena yang cukup unik ya di tahun 2010 yang tidak bekerja tidak miskin itu hanya 5,85. Sekarang yang tidak bekerja tapi tidak miskin banyak. Nah, yang paling menonjol adalah yang soal pertanian. Jadi separuh hampir 46,3% orang miskin itu bekerjanya di sektor pertanian. Memang lebih baik dari tahun 2010 yang 57,78%. Apapun bahwa dengan cara melihat ini, pemecahan masalah kemiskinan tidak mungkin dilepaskan dari mengelola sektor pertanian. Nah, kurang lebih begitu. Di pertanian yang tidak miskin hanya 27,33%. Ya. Dari seluruh yang tidak miskin ya, ini cara membacanya 100% yang miskin itu dibagi berapa. Nanti ada data yang beda lagi, namanya head account kan, semua yang bekerja di pertanian, berapa yang miskin. Nah gitu loh, semua yang bekerja di industri, berapa yang miskin, namanya head account berdasarkan sektor. Kalau ini berdasarkan 100% orang miskin, 100% tidak miskin, porsinya berapa-berapa masing-masing. Kurang lebih begitu ya. Nah kalau dilihat industri itu memang banyak yang tidak miskin dibandingkan dengan yang miskin dan seterusnya. Ini dari sisi pekerjaan. Nah, kita fokus ke yang pertanian, yang khusus pertanian tadi, ya. Nah, ini yang jadinya head account ya, jumlah sebentar. Ini jumlahnya tidak head account juga. Jadi ini di pertanian ya toh, yang penduduk tidak miskinnya itu hanya 27,3 triliun. Jadi ini konsisten lah bahwa pertanian tadi dari angka yang tadi 2010 dengan sampai 2020, ini dari 2014 sampai dengan 2020. Hanya untuk menekankan bahwa masih tetap di pertanian tempat berkumpulnya orang miskin. Kurang lebih begitu ya yang harus kita ingat-ingat. Nah, menariknya ini nanti mungkin per daerah lagi. Tentu kalau Jakarta kan jadi tidak pas karena di Jakarta yang miskinnya tidak bekerja di pertanian. Ini mungkin untuk secara nasional keseluruhan saja. Itu dari sisi sektor. Kemudian kita sudah pernah belajar tentang pengangguran kan. Selain sektor kita juga tahu status ya enggak. Waktu kita bicara tentang pekerjaan, status pekerjaan itu berdasarkan lapangan kerja terdiri dari 17 sektor ya. 17 sektor bisa disederhanakan menjadi 3 tadi kan, dikelompokkan lalu jadi pertanian, industri dan jasa misalnya begitu. Tapi bisa juga 17 sektor. Nah, kemudian si orang yang bekerja di sektor tadi oleh BPS ditanyai memiliki status, dia tuh pegawai garis miring buruh, garis miring karyawan, itu termasuk ASN ya. Lalu bisa juga dia pengusaha mikro berusaha sendirian. Bisa juga pengusaha mikro kecil dibantu oleh pegawai tidak tetap atau anggota keluarganya. Bisa juga pengusaha besar dibantu buruh tetap atau dibayar. Dan sekali lagi saya ingin ingatkan, ada kriteria pekerja keluarga atau yang tidak dibayar ya. Pekerja keluarga atau tidak dibayar yang tetap bekerja. Nah, masing-masing ini bagaimana pekerja bebas itu dua sebenarnya, pertanian dan non pertanian. Kalau yang di pertanian ya buruh tani, kalau yang di non pertanian ya juga tidak generik ya. Ada yang mungkin serabutan sebagai buruh serabutan, tukang serabutan tidak tetap, tapi juga ada yang konsultan, pekerja bebas di non pertanian. Nah, mari kita lihat bagaimana masing-masing status itu. Tadi kan sektor. Dari sisi status, ya tidak bekerja tadi sudah ada. Lalu ada yang 1 dan 2. 1 dan 2 itu berarti berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap.
Apa yang menarik dari data ini? Ya kebanyakan orang pengusaha mikro dan kecil itu 45,9% yang miskin. Ya memang miskin ya, dari orang miskin itu yang banyak kan dari pengusaha mikro dan kecil. Dari sisi status ya, bahwa dia pengusaha mikro di pertanian tuh lain soal, ini jangan dengan sektor berbeda ya. Jadi kan bisa dia usaha di sektor terkait apa. Nah, begitu pula dengan 4 dan 5, buruh, karyawan, pekerja bebas itu hampir imbang, bahwa yang tidak miskin memang banyak. Kenapa orang pengen jadi buruh, karyawan, pegawai? Karena memang lebih menjamin untuk tidak miskin kan, yang orange kan. Nah, dibandingkan 1 dan 2. Nah, yang 3 pengusaha ya. Nah, ini juga saya juga bingung data BPS ini, masa berusaha dibantu buruh tetap ada yang miskin ya 1,64. Makanya dalam hal presisi juga kita memang harus ada perbincangan ya kan, sebetulnya kurang masuk akal ya, berusaha dibantu buruh tetap tapi miskin. Itu saya juga dari kemarin-kemarin mau nanya ke BPS ini, dari mana data 1,64% gitu loh. Tetapi pesan umumnya adalah berusaha sendiri dengan berusaha dibantu buruh tidak tetap itu cenderung masih terperangkap pada kemiskinan. Begitu ya. Jadi pengertian karakteristik profil rumah tangga miskin itu terkait dengan demografis, dengan pekerjaan. Ini ada lagi informasi tentang keadaan rumahnya, kesehatannya. Tapi menurut saya itu bisa dibaca-baca lah. Nah, kalau kita mau mengkaji tentang kemiskinan, itu sama sekali tidak memadai kalau bicara tentang jumlah persentase yang merupakan rata-rata. Yaitu bisa juga dipakai hanya untuk informasi awal. Tapi kita harus masuk ke dalam detail-detailnya, tadi garis kemiskinannya, daerahnya, provinsinya, kabupaten kotanya. Begitu juga dengan karakteristik ini, bahwa selain karakteristik demografis, itu juga ada karakteristik pekerjaan. Dari karakteristik pekerjaan itu juga ada lapangan, ada jenis usaha, dan seterusnya. Bagaimanapun secara umum data BPS ini memang untuk kemiskinan, ya menurut saya kalau saya beri skala ya tidak bagus-bagus amat, tapi juga tidak buruk. Jadi berbeda dengan soal pengangguran, dengan soal PDB. Untuk soal kemiskinan ini, saya kira terutama dalam karakteristik yang begini-begini, itu jadi titik awal saja. Sebaiknya saudara-saudara membaca berbagai lembaga, kajian-kajian, salah satunya Semeru ya, lebih dari perguruan tinggi itu Semeru itu. Nah itu kita mungkin bisa dapat gambaran lebih baik. Dan begitu juga dengan ada web Tim Nasional Penanggulangan Percepatan Kemiskinan, ya, TNP 2K, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Di webnya itu banyak sekali kajian-kajian yang dilakukan oleh TNP 2K. Yang anehnya TNP 2K kan di bawah Wapres ya, di bawah Wapres, lalu ada tenaga ahlinya banyak. Itu menurut saya seandainya pemerintah memakai kajian-kajian TNP 2K itu saja sebenarnya sudah sangat baik. Dan juga beberapa rekomendasi kepada BPS juga ada bagaimana melakukan perbaikan data. Kalaupun data tadi yang tentang jumlah penduduk miskin, persentase kemiskinan tetap dipakai, tapi ketika dalam kaitan dengan karakteristik ini kan masih bisa diolah-olah. Nah, sayangnya kemajuan komunikasi dan kerjasama antar instansi di birokrasi ini masih barang mewah ya di Indonesia. Dan saya juga heran, banyak orang pintar di TNP 2K dan kajiannya bagus-bagus, merekomendasikan banyak hal yang sesuai kaidah ilmiah, juga kajian fakta, kajian lapangan dari program pemerintah maupun fakta-fakta kemiskinan yang bisa melengkapi data BPS ini, bahkan bisa dikombinasi. Itu kok kurang mendapat tempat ya beberapa tahun terakhir ini. Ya mudah-mudahan segeralah. Jadi negeri ini tidak kekurangan orang, tidak kekurangan lembaga yang isinya orang-orang pintar, kajian-kajian. Bahkan yang saya sampaikan ini kan ibaratnya hanya masih di permukaan-permukaan untuk mengantarkan kita bahwa cukup sebetulnya bahan-bahan untuk dikaji, untuk kemudian menjadi rekomendasi kebijakan apa yang bisa dilakukan. Mudah-mudahan ke depan kita masih punya waktu, masih diberi kekuatan bangsa ini, para pemimpinnya, rakyatnya, dan kita-kita yang mau belajar ini untuk memperbaiki kondisi dengan segera dan untuk seluruh rakyat Indonesia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.